Ya teman-teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya pakai PC lagi. PC tampilan berwarna full hitam semua, kecuali di VGA yang tersebut ada list berwarna pink, tapi nggak masalah sih. Yang penting ada backplate berwarna hitam juga supaya lebih menyerupai. Seperti contoh yang ada di sini untuk GPU-nya dan juga di sini PC-nya full black dan juga di sini part-partnya semua. Di sini saya pakai PC di harga 7,650, 7.650.000 lah. Menggunakan Core i5 Gen 10 10400F dan juga GTX 1660 Super yang ada di sini menggunakan mereknya Yeston, tapi itu second ya, bukan baru, supaya lebih menghemat budget, kurang lebihnya seperti itu. Dan juga di sini ini adalah PC untuk yang GB ya, katanya sih GB emulator lah atau game atau yang lainnya, karena ini requestan dari usernya menggunakan RAM 32GB bukan yang 16GB ya. Kalau yang ini 32GB 2 kali 16GB, kurang lebih seperti itu. Dan sebelum saya jelaskan apa saja spek yang ada di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe memang pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Lanjut, yang pertama di sini saya menggunakan Core i5 Gen 10 10400F yang dimana 6 core 12 thread. Untuk emulator udah lebih dari cukup lah untuk yang ada di sini karena memiliki jumlah core yang banyak. Karena setahu tersebut emulator lebih cenderung ke prosesornya daripada ke GPU. Kecuali dari segi resolusinya, GPU pasti butuh untuk yang itu. Tapi di sini udah lebih dari cukup lah, 6 core 12 thread di harga terjangkau juga di 1.630.000 untuk yang ada boxnya, bukan yang tray. Udah saya tancapkan di bagian dalam sini. Dan selanjutnya saya menggunakan Mobo ini, Gigabyte H510mH. Terbilang murah sih, karena supaya lebih menghemat budget untuk emulator dan juga tidak terlalu ekstrim lah. Di sini saya membeli di harga 1.180.000 untuk yang serinya H510M, yang dimana kecepatan RAM-nya bisa mentok di 3200, jadinya aman lah untuk yang ada di sini. Mobo Gigabyte ya, H510mH. Dan lanjut saya menggunakan RAM ini, Kingston Vari, ini yang 2 kali 16GB 32GB kit untuk emulator lah. Tetapi supaya bisa membuka aplikasi banyak, pemakai inilah salah satu yang penting, RAM-nya 32GB di harga 1.250.000, terbilang murah lah untuk yang ini, dan juga kecepatannya di 3200 berwarna hitam yang ada di sini. Dan selanjutnya saya menggunakan GTX 1660 Super yang berbahankan Yeston. Dia totalis berwarna pink di bagian samping sini dan juga berwarna full black, dual fan dan juga butuh 8 pin power aja supaya lebih menyerupai dan juga lebih dingin lah kalau ada backlight di bagian atasnya. Ini requestan dari user juga supaya lebih bagus tampilannya. Meskipun ada list berwarna pinknya ya, nggak masalah sih. Ini tuh second di harga 1.750.000, masih ada garansi 1 tahun, jadinya aman lah untuk GPU-nya. Dan selanjutnya saya menggunakan ini SSD NVMe 512GB dari tim MP33 yang dimana terbilang cepat sih untuk kecepatan dari segi membaca maupun nulisnya. Untuk emulator pastinya memakai NVMe yang lebih tinggi supaya lebih cepat untuk booting maupun loading screen. Ini salah satu yang dibutuhkan juga untuk membuka banyak tab dan juga supaya lebih cepat untuk prosesnya. Di harga 450.000 ya untuk yang ada di sini, tim NVMe. Tidak memakai harddisk lagi sih untuk yang ada di sini. Dan selanjutnya saya menggunakan CPU cooler ini, PC cooler GI X4SD. Ini yang serinya full black dan juga 4 pipa. Dan tampilan tersebut itu juga cukup bagus dari segi heatsinknya. Di sini ada plastiknya juga berwarna hitam, ada tulisan PC cooler dan juga fan-nya 12 cm berwarna hitam. Dan apakah dingin atau tidak tinggal anda lihat aja nanti di akhir video dari segi pengujiannya menggunakan CPU cooler ini di harga 250.000 lah. Udah lebih dari cukup untuk mendinginkan Core i5 Gen 10 ya. Lanjut, saya menggunakan power supply yang ada di sini, langganan sih, Frostfire 500 watt 80 plus bronze di harga 620.000. Udah lebih dari cukup untuk mengangkat Core i5 Gen 10 dan juga GTX 1660 Super. Paling maksimalnya di bawah 250 watt ya maksimalnya. Dan apalagi untuk 24 jam ini terbilang masih aman lah. Menggunakan kapasitor Jepang juga untuk yang ada di sini power supply-nya. Dan garansinya aman juga di 3 tahun ya, seperti contoh yang ada di sini. Dan lanjut, saya menggunakan casing ini, Infinity Horus V2 Black. Ada 2 tipe sih, berwarna hitam dan juga berwarna putih. Tapi yang berwarna hitam di harga 390.000, udah lebih dari cukup dan juga tampilan tersebut terbilang cakep. Di bagian depan mesh ada power supply cover serta tipenya MATX. Kalau yang berwarna putih adalah di harga 410.000 untuk yang itu. Tapi kalau saya ini lebih ke tema berwarna hitam, jadi saya memilih yang berwarna hitam aja. Seperti contoh yang ada di sini, sangat menarik sekali. Dan yang terakhir saya menggunakan fan ada 4, di bagian depan 3, belakang 1, fan GMAX ya. GMAX ada 4, boxnya ketinggalan di belakang ya, boxnya ya.
Jadi saya kasih tahu aja satuannya di 35.000 dikali 4 140.000 untuk total fan-nya. Di bagian atas masih ada lagi sih, tapi memang keterbatasan budget di 7.650.000, 4 udah lebih dari cukup lah untuk sirkulasi udara. Kurang lebihnya seperti itu, dan semua papartnya sudah saya sebutkan apakah worth it atau tidak di harga 7 jutaan untuk yang ada di sini. Bertemakan full hitam semua, dan juga untuk kerja untuk GB emulator antara software gaming atau apa, aku juga lupa sih, pokoknya intinya seperti itu lah, untuk membuka banyak tab di emulator. Maka dari itu saya lebih memilih memakai NVMe, core-nya banyak, prosesornya, dan juga RAM-nya 32GB. Kurang lebihnya seperti itu. Lanjut aja dari segi pengujian gamenya, apakah masih bagus atau tidak di zaman sekarang. Yo. Lanjut yang pertama, dari segi pengujian booting Windows menggunakan NVMe Tim MP33, dan kita tunggu aja seberapa cepat dia untuk booting Windowsnya. Dan dia mendapatkan di 12 detik, terbilang cepat kalau yang ini. Standarnya NVMe di 15 detik, tapi kalau yang ini di bawah 15 detik terbilang cepat. Tapi terkadang di berbeda PC berbeda kecepatan, meskipun sama-sama menggunakan SSD NVMe yang sama Tim MP33. Lanjut ke HD Sentinel untuk mengecek performa, kesehatan, serta suhunya NVMe Tim MP33. Untuk yang ini dia tuh 100% semua, dan juga notnya dia tuh perfect, serta suhunya di 31 derajat terbilang ini dingin, dan apalagi dia tuh di bawah 40 derajat tanpa heatsink tambahan, jadinya terbilang dingin kalau yang ini Tim MP33. Lanjut ke Crystal Diskmark untuk mengecek kecepatan NVMe Tim MP33. Untuk membacanya mendapatkan di 3373, serta menulisnya di 3098. Dan jika kita bandingkan yang ada di website, yaitu up to-nya 1800 per 1500. Kalau kita lihat dari segi realitanya, terpaut sangat jauh sekali, hampir di 2 kali lipat. Dari segi membacanya dia itu hampir, tapi dari segi menulisnya dia itu melebihi 2 kali lipat. Jadi ini aneh ya, terbilang tinggi dari segi realitanya. Lanjut ke HW Monitor untuk mengecek suhunya menggunakan PC Cooler GX4SD untuk mendinginkan Core i5 Gen 10. Untuk minimalnya mendapatkan di 31 derajat, serta maksimalnya di 59 derajat. Untuk minimalnya terbilang dingin, dalam posisi tidak ngapa-ngapain di desktop, cuma diam aja, dia mentok paling bawah di 31 derajat terbilang ini dingin. Serta maksimalnya di bawah 60 derajat terbilang ini juga bagus, yang dimana untuk yang ini saya tes di Cinebench R15 5 kali berturut-turut, dan dia mentok paling bawah di 59 derajat terbilang ini aman banget, di bawah 60, menggunakan PC Cooler GX4SD. Lanjut ke Cinebench R15 untuk OpenGL mendapatkan di 139 fps menggunakan GTX 1660 Super, serta CPU mendapatkan di 1253 CP di 6 core 12 thread. Lanjut ke gamingnya, yang pertama GTA 5, settingan 1080p dan juga settingan Very High mendapatkan di 159 fps. Ini pun juga masih aman di game GTA 5, di settingan rata kanan masih di atas 150 fps. Dan apalagi di game GTA Roleplay, dia itu juga masih aman lah di settingan high maupun di settingan Very High. Lanjut ke Dota 2, settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 109 fps. Ini pun juga masih aman di settingan rata kanan mendapatkan di atas 100 fps. Di game Dota 2 terbilang ini ringan. Lanjut ke Need for Speed Heat, settingan 1080p dan juga settingan medium mendapatkan di 77 fps. Ini pun batas aman di settingan medium karena mendapatkan di atas 60 fps. Dan semisal di settingan high dia itu akan kurang lah, jadi lebih baik di settingan medium maupun di settingan low supaya lebih dapat banyak fps nya. Lanjut ke Apex Legends, settingan 1080p dan juga settingan Very High mendapatkan di 129 fps.
ini pun juga masih aman, masih mendapatkan di atas 100 fps di settingan very high. Ya bisa dibilang ringan lah untuk gamenya ini di game Apex Legends. Lanjut ke Battlefield 5, settingan 1080p dan juga settingan medium mendapatkan di 80 fps. Untuk yang ini, batas amannya di settingan medium supaya mendapatkan di atas 60 fps. Kalau semisal di settingan low masih bisa lah mendapatkan tembus di hampir 100 fps. Tapi kalau ke high, mungkin di 50 sampai di 60 fps untuk yang ini, Battlefield 5. Lanjut ke PUBG Steam, settingan 1080p dan juga settingan ultra mendapatkan di 145 fps. Ini pun juga masih aman, masih mendapatkan hampir di 150 fps, yang dimana di settingan rata kanan mentok ultra. Terbilang ringan lah untuk di game PUBG Steam saat ini. Lanjut ke pengujian Blender menggunakan project BMW dan dia mendapatkan di 42 detik menggunakan GPU render GTX 1660 Super. Lanjut ke dayanya, untuk minimal yang mendapatkan di 48 watt. Terbilang irit kalau yang ini, dengan pengujian tidak ngapa-ngapain di desktop cuma diem aja. Dia mentok paling bawah, di bawah 50 watt ini bagus. Bisa dilihat dari segi faktor casingnya, dia itu full black semua tanpa ada RGB jadi lebih hemat. Serta maksimal yang mendapatkan di 222 watt. Untuk yang ini saat tes di game PUBG Steam settingan 1080p dan juga settingan ultra, dia mentok paling tinggi di 222 watt. Terbilang masih wajar sih menggunakan GTX 1660 Super. Lanjut ke kesimpulannya. Di harga 7.650.000, apakah ini worth it atau tidak? Kalau aku pribadi terbilang ini masih worth it lah di harga awal bulan Juni. Tapi kalau sekarang saya upload di awal bulan Agustus, jadi ada perbedaan harga. Kalau misal harga sekarang, dan kalau yang ini menggunakan 32 GB untuk GB sih dari segi usernya, GB dari segi emulator, dari segi game, maupun dari segi membuka Google Chrome yang banyak. Jadi kebutuhan orang tuh beda-beda untuk yang ini, tidak lebih cenderung ke game dari segi usernya. Kurang lebihnya seperti itu, dan semua listnya ada di sini. Dan juga semua linknya ada di deskripsi. Jika kalian berminat untuk partnya yang ada di sini semua. Bertemakan full black dan juga menggunakan Core i5 Gen 10 serta GTX 1660 Super second, bukan baru ya untuk yang ini. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton dan juga jangan lupa like dan subscribe serta nantikan video lainnya mengenai rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing, dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang ingin rakit PC tinggal DM aja. Terima kasih sudah menonton.